Dulu di Aceh termasuk yang positif, sehingga masyarakat itu dekatnya dengan Allah. Lahirlah budaya-budaya, cara-cara, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada positif, ya. Termasuk misalnya kalau hari ini kita dengar ada, ini masih dalam bulan Asyura. Bulan Asyura ada hari bersejarah, termasuk sunat puasa hari Tasyu'a. Hari Tasyu'a itu adalah hari ke-9 daripada bulan Muharram. Tadi adalah 10 bulan Muharram disebut hari Asyura, itulah yang tadi. Lalu kalau kita melihat sisi ini, kenapa dulu ada berbagai kegiatan, buka puasa Imlasa, dagu napam, ya kan, kanji Asyura, macamlah masakan Asyura. Karena peristiwa Asyura kalau kita lihat dari beberapa hadis, ada 20 kelebihan hari Asyura. Ini pas tadi kan, alhamdulillah yang puasa tadi. Kita lihat misalnya, yang pertama Nabi Adam alaihissalam ketika diturun ke alam dunia, lalu Nabi Adam berdoa. Kapan doa Nabi Adam diterima? Itu dalam sejarah itu disebut hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Apalagi yang terjadi di hari Asyura? Hari Asyura keberikutnya adalah terjadi peristiwa Allah mengangkatkan Nabi Idris, ya, ke tempat yang mulia, juga hari Asyura. Kita pernah mendengar Nabi Nuh pernah membuat bahtera. Jadi ketika kapal Nabi Nuh hampir rampung, terjadilah tsunami. Jadi kalau sekarang bahasanya tsunami kan, itu hari banjirnya terjadi pada masa Nabi Nuh, itu hari Asyura. Sehingga keluarga Nabi Nuh dan beberapa binatang itu selamat di hari Asyura, sedangkan anak sendiri yang tidak mengikuti kan tenggelam. Itu terjadi di hari Asyura. Berikutnya kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dalam api. Kapan itu terjadi? Hari Asyura. Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api, itu hari Asyura. Uni bardau wa salaman ala Ibrahim, itu terjadi hari Asyura. Lalu kitab Taurat juga diturun hari Asyura. Keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, kita pernah mendengar Nabi Yusuf dipenjara. Kapan Nabi Yusuf itu keluar dari penjara? Juga hari Asyura. Makanya berpuasa hari Asyura, kita telah mengambil bagian solidaritas untuk mengingat kembali sejarah peristiwa di alam dunia ini. Juga hari Asyura itu pernah terjadi, kita dengar Nabi Ayub alaihissalam pernah sakit. Kapan Nabi Ayub sembuh? Hari Asyura. Lalu dalam yang lain juga kita mendengar Nabi Yakub pernah matanya cacat, ya kan? Kapan mata Nabi Allah Yakub sembuh? Juga hari Asyura. Kita dengar juga di dalam ayat juga ada Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan. 40 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan. Kapan Nabi Yunus keluar dari perut ikan? Itu juga hari Asyura. Lalu kita lihat lagi bagaimana kembalinya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika kemenangan dengan Ratu Balqis. Jadi ketika Ratu Balqis mengirim surat ke Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman mengirim surat ke Ratu Balqis, Ratu Balqis datang ke Nabi Sulaiman tujuan untuk menyerang Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman itu kemenangan memanggilkan semua jin-jin afrit untuk mengindahkan rumahnya. Akhirnya Ratu Balqis tunduk patuh. Kapan terjadi peristiwa ini? Juga hari Asyura. Maka puasa hari Asyura adalah puasa yang luar biasa karena terjadi peristiwa alam itu paling banyak di hari Asyura. Juga hari Asyura ini terjadi pengampunan dosa hambanya, juga hari Asyura. Berikutnya juga hari Asyura kalau kita lihat, nah ini kita ada hubungan tadi dengan kenapa kerajaan dahulu kala pimpinan itu melahirkan berbagai kebijakan adat yang orang mengarah kepada nilai positif dari dalam agama. Itulah tugas raja, tugas pimpinan. Maka ji perlu tak tulis kalender hijrah
uronyo ili kan, itu sebuah kezaliman, itu sebuah kecurangan sebenarnya. Karena nama-nama kita di dalam Islam lagi, kelebihan Islam itu sudah hilang. Ada yang orangnya pun tanggal sekurang belah. Apa peristiwanya? Hana tinggal le Muharram, po Safar, bola hana le urang. Miawai merinya puro apa? Mele. Nah, makanya kemarin kita ceritakan penggeseran tanggal ini adalah ada sebuah skenario di luar agama kita untuk mengelabui di dalam strategi kebijakan itu ingin menghilangkan identitas agama, bukan tidak mendasar. Jadi apa yang dilakukan ini sudah dibuat skenario oleh yang berbeda keyakinan dengan kita. Mereka menggunakan teori konspirasi untuk merekayasa. Lalu hujan pertama kapan terjadi di dunia ini? Hujan pertama itu terjadi hari Asyura. Nah, jadi luar biasa hari Asyura, ya. Apalagi peristiwa hari Asyura yang terjadi. Banyak hal yang terjadi di hari Asyura, termasuk adalah hari Asyura. Pada hari Asyura terjadi penciptaan aras, Lauhil Mahfud. Itu juga hari Asyura. Juga hari Asyura itu terjadi pasal penciptaan pertama Jibril Allah ciptakan yang membawa wahyu, itu juga hari Asyura. Lalu Allah mengangkatkan Nabi Isa alaihissalam ke alam langit, juga hari Asyura, ya. Juga hari Asyura adalah hari terjadinya, dalam riwayat disebutkan hari Jumatnya hari Asyura itu hari terjadinya kiamat dunia. Cuman yang kita tidak mengetahui Asyura tahun berapa, karena menyangkut hari kiamat kan bicara alam gaib. Yang jelas kiamat itu pasti. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sampai 161 kali kalau tidak salah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang ayat-ayat kiamat. Bunyinya berbeda-beda, di antaranya inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya kiamat itu dekat sekali, kata Allah. Kenapa diartikan dekat? Karena sesuatu yang sudah pasti ya dekat. Maka di dalam tafsir diartikan akadu adalah dekat. Karena kiamat adalah pasti, maka dalam bahasa tafsir diartikan maknanya dekat. Itu terjadi dengan pendekatan psikologi. Jadi sesuatu yang sudah pasti, orang kan tidak ragu lagi, berarti kata kai ke, maka gekentrit dekat.